Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah ada di sini. Terima kasih juga buat Kopi Logik yang udah nyediain tempatnya beserta keamanan juga ya buat protokol kesehatan gitu. Nah, sebenarnya sih saya datang ke sini sebenarnya buat lebih kan banyak ya, maksudnya lagi banyak ditanyain gitu saya maupun orang-orang sekitar saya ditanyain ini masalah kasus saya seperti apa dan kenapa sih saya lebih banyak diem gitu. Memang menurut kami itu sebenarnya ini masalah perusahaan, bukan masalah yang harus kita sampaikan di publik sebenarnya. Yang memang harus bisa diselesaikan dengan cara di perusahaan gitu. Dengan cara kita kalau misalnya ada masalah kita RPK atau RPS gitu kan kita waktu di media sebenarnya gitu. Nah itu sebenarnya yang sampai sekarang saya agak bingung dan speechless juga sih ya. Maksudnya sampai sekarang saya melihat banyak pemberitaan yang miring saya gitu dan alhamdulillah memang hari ini kita dapat hasilnya gitu. Hasilnya ya tiga itu. Nah, mungkin kalau tentang perbedaan SP3 nya itu ya siapa kali ya yang bisa jelasin secara detailnya gitu. Nah, kalau saya sih ya kesana aja. Jangan mas. Ya, pertama-tama syukur alhamdulillah ya. Intinya dari rangkaian panjang perjalanan Mas Firman sampai pada akhirnya di tanggal 10 Agustus kemarin Polrestabes Bandung, Bang, suaranya. Polrestabes Bandung sudah memberikan kami surat perintah penghentian penyidikan. Artinya SP3 ini adalah bukti bahwa perkara yang dituduhkan kepada Mas Irwan selama ini itulah tidaklah benar. Itu kurang lebih. Kemudian perlu dipahami bahwa SP3 ini itu diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Di situ ada 3 alasan mengapa sampai SP3 itu diterbitkan. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Kemudian yang kedua, perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Dan yang ketiga, dihentikan demi hukum. Terkait SP3 Mas Irwansyah itu diterbitkan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Ini sekali lagi saya katakan bukan merupakan tindak pidana. Jadi alasannya itu clear. Bukan merupakan tindak pidana. Nah, artinya apa? Kalau bukan merupakan tindak pidana, maka saya pastikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini tentu memiliki konsekuensi hukum. Karena tuduhan-tuduhan itu sudah berdampak pada pencemaran nama baik klien kami. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya melihat banyak ya, komentar netizen bahwa ada kalimat sementara yang kemudian menjadi perbincangan bahwa perkara Mas Irwan ini SP3-nya sementara. Dan ini juga perlu saya klarifikasi bahwa di dalam KUHP tidak ada SP3 sementara. Itu yang saya perlu tegaskan. Di dalam KUHP tidak ada SP3 sementara. Begitupun juga di dalam surat SP3 yang kami terima tidak ada satu kata pun yang mengatakan sementara. Nah, sehingga kalau kemudian ada bahasa yang kemudian ramai soal SP3 ini sementara, maka saya berharap kepada teman-teman media mungkin kiranya bisa di cross check kepada pihak yang mengeluarkan SP3 ini supaya tidak ada kesimpang siuran informasi. Karena ini penting sekali, jangan sampai kalimat sementara ini kemudian bisa menjadi bola liar untuk mendiskreditkan klien kami seolah-olah ini sementara aja sifatnya, padahal ini bukan sementara. Ini jelas SP3-nya dikeluarkan karena perbuatan Mas Irwan atau yang dituduhkan oleh pelapor dalam hal ini Medina Zaid bukan merupakan
tindak pidana. Jadi saya kira sudah clear di situ. Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa akan ada konsekuensi hukum yang kemudian muncul setelah SP3 ini terbit. Apa konsekuensi hukum itu? Yaitu klien kami sebagai warga negara yang baik tentu punya hak yang sama di hadapan hukum. Yaitu beliau-beliau punya harkat dan martabat, punya kehormatan diri. Saya pastikan bahwa akan ada laporan balik. Dan perlu dicatat bahwa salah satu dari terlapor yang sudah di SP3 kasusnya itu sudah melaporkan Medina Zain dan Lukman Azhari di Polda Metro Jaya. Sudah melaporkan. Kalau ditanya kapan dilaporkan, silakan teman-teman cross check di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Saya kira itu dari saya. Yang pasti kita sudahi persoalan ini, dan Mas Irwan sejujurnya dari hati yang paling dalam sebenarnya tidak ada keinginan untuk melakukan upaya hukum dan sebagainya. Tapi karena udah terlanjur masyarakat menilai negatif atas tuduhan itu, setelah diterbitkan SP3 dan tidak terbukti perbuatan yang dituduhkan, maka beliau akan merehabilitasi namanya dengan proses hukum yang akan dilakukan. Saya kira itu dari saya. Bang, kenapa kemarin bisa naik sidik kalau memang tidak ada tindak pidana terus tiba-tiba diberhentikan? Saya tidak bisa menjawab itu karena itu merupakan wewenang daripada kepolisian atau penyidik yang memeriksa. Saya kira pertanyaan itu nanti ditanyakan kepada penyidik karena beliau yang lebih memahami, beliau yang punya wewenang soal itu. Oke, kemarin laporannya atas dugaan apa Bang, pencemaran nama baik ya? Iya betul. Kemarin kita sudah laporkan dugaan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 310, 311 KUHP, dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu yang kita laporkan kemarin dengan terlapor. 1. Medina Susani alias Medina Zain, dan yang kedua Saudara Lukman Azhari. Itu baru 1 LP ya, karena baru 1 terlapornya. Di SP3 ada 3 terlapornya. Ditambah lagi nih, perusahaan merasa dirugikan dengan preskon itu, dirugikan dengan tuduhan itu. Kenapa? Karena harusnya masalah internal tidak dipublikasi. Saya meyakini bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa perselisihan internal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketika ada keputusan yang tidak bisa diterima oleh salah satu pemegang saham misalkan atau salah satu komisaris, maka ada upaya hukum di dalam Undang-Undang Perseroan itu diberikan kepada mereka. Misalkan gugat perdata ke pengadilan. Itu jelas kok. Ini sudah lumayan lama, karena ya pasti dapat kabar dari alhamdulillah, memang menurut kami memang yang kalau kebenaran pasti akan benar. Lupa juga nih, kenalin ini direktur kita nih, direktur masukan yang terlapor juga. Saya